Halo teman-teman semua, kita masih berjumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia dengan Bapak Rinto, Sang Ketua Umum, dan the one and only Bapak Alessandro Rey, ya, Bapak ahli hukum kita semua teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai keputusan Hakim Pengadilan Pajak yang bernama Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, tapi ini sudah part 2 nih teman-teman, sehubungan dengan PT Matahari nih. Nah, ada apa dengan putusan pengadilan tersebut sampai dibahas berkali-kali nih ya, tetapi ini masih menyangkut dangkalnya putusan beliau ya. Bagaimana Pak Rinto nih, apa yang mau dibahas mengenai putusan PT Matahari ini? Ya ini kan sudah part 2 Mas Awan ya. Ini Hakim Dudi Wahyudi ini hakim di Majelis 14A ini berkali-kali tidak menuangkan seluruh alat bukti Mas Awan. Dan karena Hmm, tidak menuangkan seluruh alat bukti dalam putusannya akhirnya pertimbangannya itu sangat dangkal sekali. Ini yang kita hmm, lihat adalah kesimpulan akhir dari ini Mas ya, PT Matahari Mitra Surya Pangan itu yang kami analisis sampai 168 halaman. Ternyata hmm, putusannya tidak sampai ini sekitar 76 halaman saja dari Hakim Dudi Wahyudi. Dan yang hmm, perlu diingat ini, Mas Awan, saya pernah melihat tulisan dari Hakim Dudi Wahyudi yang mengatakan bahwa Hakim Pengadilan Pajak ini ibaratnya adalah dokter spesialis. Seperti itu, Mas Awan. hmm, Akhirnya saya buat counter tulisan bahwa oke, enggak masalah dokter spesialis, tapi dokter spesialisnya ini ternyata nggak lulus dokter umum. Ini kalau ibarat di ini dokter spesial apa di ahli hukum ini beliau ini belum lulus sarjana hukum Mas Awan. Jadi hmm, analoginya beliau itu tidak ada Mas yang namanya dokter spesialis ya memang harus dari dokter umum dulu baru sekolah lagi untuk mencapai spesialis. Nah, hmm. ini yang kita tanya ke Pak Re, ini kita adalah ini Mas putusan yang di dalam putusan yang part pertama kita bedah lagi Mas Awan. Nah, ini putusannya ada 76 halaman ternyata Mas Awan. Oke. Kesimpulan akhirnya ini sampai rekap butik kesimpulannya 162 halaman. Ini Hmm, kita fokus ke halaman 71 ini. Nanti sekalian dari Pak hmm, Rim merespon. Nah, ini adalah nah, jelas. Ini yang poin 2. Ini menimbang bahwa pengadilan pajak telah mendengar dan mencatat dengan sesama pendapat yang disampaikan oleh ahli. Nah, yang dihadirkan oleh penggugat, meskipun demikian, setelah melakukan analisis, ini nama ahlinya aja nggak mau sebut, tuh, Mas. Ini memang oke. sepertinya, ini sepertinya memang di apa konten yang kemarin itu ini mungkin Pak Rey katanya kan ada like and dislike. Meskipun Hmm, demikian, setelah melakukan analisis mendalam berdasarkan sistem hukum perpajakan lex spesialis dan hukum administrasi negara lex generalis, pengadilan pajak berpendapat lain dan merasa hmm, perlu untuk menambah, membantah argumen-argumen tersebut sebagai berikut. Ini yang mungkin yang nanti saya tanyakan juga, ini apakah boleh? Ini kan majelis 14A kok pengadilan pajak berpendapat lain. Harusnya kan mungkin frasanya harus majelis berpendapat lain. Ini mungkin yang hmm, pertama yang saya tanyakan ke Pak Ri ini. Nanti bisa hmm, dijawab sekaligus. Yang kedua adalah yang poin B, karena kemarin kita bahas yang poin A. Yang poin B adalah hmm, bahwa ini pendapatnya pertimbangan majelis hakim Mas ya, hmm, bahwa terhadap argumen ahli berdasarkan hmm, pembatalan nah, hmm, pada undang-undang hmm, administrasi pemerintahan sebagai lex generalis. hmm, Pengadilan pajak berpendapat bahwa penerapan asas lex spesialis derogat legi generali harus diutamakan. Sistem hukum acara perpajakan mulai dari Undang-Undang KUP hingga peraturan pelaksanaannya merupakan sebuah rezim hukum, ada istilah rezim hukum lagi, yang lengkap dan mandiri, self-contained regulatory regime. Rezim ini telah hmm, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketanya sendiri secara komprehensif, yaitu melalui hmm, pembetulan, keberatan, pengurangan, atau pembatalan, pasal 36 Undang-Undang KUP, dan banding. hmm. Nah, ketika Undang-Undang KUP, nah ini juga yang saya ketahui, mungkin nanti Pak Riz bisa jelaskan, ini kan pembetulan, ini kan pasal 16, nggak disebut juga di dalam peraturan hukumnya. Hmm, Banding ketika Undang-Undang KUP secara eksplisit telah mengatur sanksi spesifik untuk pelanggaran prosedur tertentu, yaitu pembatalan untuk ketiadaan SPHP atau PHP. hmm, Maka hal itu secara implisit meniadakan penerapan sanksi dan hukum hmm, umum untuk pelanggaran prosedur lainnya. Menarik sanksi pembatalan dari UU KAP. Jadi
pembatalan yang berdasarkan Undang-Undang AP itu sudah ditarik menurut hakim ini, Mas. Untuk pelanggaran yang tidak diatur sanksinya dalam Undang-Undang KUP. Akan Hmm. merusak tatanan dan kepastian hukum yang telah dibangun secara spesifik dalam sistem perpajakan. Cacat prosedur selain ketiadaan SPHP dan PAHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, seharusnya menjadi materi argumen untuk diuji dalam proses keberatan, Hmm. bukan menjadi dasar untuk gugatan pembatalan. Hmm. Ini kita mintakan respon ke ini Mas, Pak Re ini. Oke, nah bagaimana nih Pak Rey menanggapi mengenai putusan ini? Suara Pak Rey masih ke-mute. Suara Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rindro pertanyaannya. Ini luar biasa sekali nih, ya. Eh, tentunya kalau kita mau diskusikan ini bisa jadi satu buku sendiri nih Pak Awan dan Pak Rindro ya. Hmm. Nah, kenapa? Karena eh, materinya itu sebenarnya dalam, tapi dibuat dangkal. Jadi untuk membuat ini lebih jelas, tentunya kan harus lebih dalam lagi penjelasannya, ya. Baik, Hmm. saya akan coba menguraikan dalam waktu yang singkat ini untuk mudah dipahami oleh publik, ya. Hmm. Argumentasi Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan yang Hmm. sebagian besar dalam majelis ini sepengetahuan saya memang tidak berlatar belakang hukum, ya. Termasuk Hmm. beliau sendiri tidak berlatar belakang hukum, ya. Nah, di dalam argumentasi di huruf B, ya, beliau itu ingin menyampaikan bahwa pada pokoknya lex specialis derogat legi generali atau hukum di bidang perpajakan harus diutamakan. Artinya yang dikesampingkan adalah undang-undang administrasi pemerintahan. Yang mau Hmm. dikedepankan, diutamakan adalah undang-undang KUP. Nah, Hmm. sampai di situ pernyataan beliau itu masih benar. Itu Hmm. sangat normatif sekali ya. Semua mahasiswa Fakultas Hukum, Pak Rinto dan Pak Awan semester 1 juga tahu itu. Ya, Hmm. nggak perlu jadi dokter itu nggak perlu ya. Lex Hmm. spesialis dirogat legi generali. Ya, ya, Sampai ya. ya tidak ada perdebatan ya. Tidak ada apa namanya persoalan ya. Itu tidak debatable ya. Tapi Hmm. itu bisa disepakati. Nah, Oke. kemudian pernyataan beliau yang berikutnya adalah bahwa Undang-Undang KUP itu adalah merupakan rezim hukum yang lengkap dan mandiri atau Hmm. disebut dengan self-contained regulatory regime. Nah, Hmm. pernyataan ini harus saya katakan tidak tepat, dangkal dan kurang pemahaman ya. Kalau beliau mahasiswa saya, tentu saya harus katakan harus lebih banyak lagi membaca. Kenapa? Hmm. Nah, tidak ada satu undang-undang pun yang bersifat lengkap dan mandiri. Itu kita harus pahami dulu. Kalau Hmm. lengkap dan mandiri berarti nggak perlu dong belajar undang-undang yang lain. Justru karena nggak lengkap, maka kita perlu belajar. Hmm. Yang mengatakan undang-undang KUP itu sudah lengkap dan mandiri, maka semua persoalan bisa diputus dengan menggunakan undang-undang KUP. Faktanya tidak. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Mungkin beliau menangani perkaranya, mungkin belum punya kasus yang ditangani oleh majelis yang lain, sehingga dia belum punya pengalaman untuk bisa memutus. Ya, nanti saya akan berikan contohnya. Ya, Hmm. kemudian pernyataan yang ketiga, ya, beliau mengatakan bahwa eh, rezim yang tadi disebut rezim hukum yang tadi disebut lengkap dan mandiri ya, itu sudah diatur melalui mekanisme administratif dan upaya hukum, yaitu pembetulan pasal 16 Undang-Undang KUP, yang tadi Pak Rinto dia nggak sebutin, tapi saya bantu sebutin aja. Kemudian keberatan pasal 25 dan 26 Undang-Undang KUP, pengurangan atau pembatalan itu di pasal 36, pengurangan itu adalah 36 ayat 1A, kemudian pembatalan STP 361B, SKP 361C, ya. Ya, dan banding. Ya, sampai di situ setengah benar, nggak benar semua. Karena dia tidak menyebutkan ada upaya hukum gugatan di situ. Iya, iya, iya. Ya. Nah,
Jadi kalau menyatakan sesuatu itu harus komprehensif, ya. Gugatan kan ada di KUP pasal 23. Iya, iya, iya. Cuma Ini pasal 16, pas kenapa cuma pasal 36 aja. 25 Heeh. dan 26, kenapa cuma pasal 36? Pasal 23-nya kan nggak disebutin, Iya, iya. ya. Berarti kan dia tidak netral, saya harus katakan begitu. Undang-undangnya mengatakan ada pasal 23, Mm. ya, mengenai gugatan. Nah, jadi eh, kalau ini UTS dan UAS itu nilainya 50% Pak Rinto dan Pak Awan, karena tidak lengkap. Ya, masalahnya kan kalau UTS UAS kan tidak mempengaruhi orang lain, Pak. Ini kan mempengaruhi hidupnya orang lain. Ya, tentunya saya memberikan pendapat ini kan dari perspektif Iya, akademisi gitu ya, iya. dari konteks keilmuan kan Iya. begitu ya. Jadi Nah, kalau maksudnya kalau sebelum menjadi hakim mungkin nilainya 50, Pak Ari. Tapi kalau sudah ya, menjadi hakim minus 500, Pak, bisa-bisa, Pak, karena merugikan orang lain lebih bahaya, Pak. justru saya ingin katakan begini Pak Rito dan Pak Awan, karena nilainya 50%, harusnya kan boleh belum boleh lulus juga menjadi hakim Oh, gitu. iya, iya, Kompetensinya kurang begitu iya, ya. iya. Kalau menjadi hakim akhirnya banyak merugikan wajib pajak ini, Pak. Nah, untuk bisa menjadi hakim itu kan harus punya kompetensi di bidang hukum, ya. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah harusnya dilengkapi dong dengan pasal 23, ya. Nah, sekarang kembali lagi Pak Rinto ke tampilan layarnya tadi supaya kita Iya, iya, lanjutkan, iya. ya. Itu pernyataan yang ketiga. Nanti Hmm. saya akan berikan contohnya satu persatu, ya. Kenapa itu tidak sepenuhnya benar, ya. Jadi ini boleh saja pendapat Majelis Hakim 14A ya Pak Rinto Iya, ya. iya, betul, Pak. Maksud saya. Tapi tidak sepenuhnya kemudian itu menjadi benar ya. Nah, jadi itu pernyataan yang tiga ya mengenai tadi upaya administratif dan upaya hukum. Kemudian eh, yang berikutnya yang keempat, beliau menyatakan bahwa eh, maka hal itu secara implisit meniadakan penerapan sanksi dari hukum eh, sampai di mana tadi? Oh, sorry. Eh, saya ulang ya. Ketika Undang-Undang KUP secara eksplisit telah mengatur sanksi spesifik untuk pelanggaran prosedur tertentu, yaitu untuk pembatalan karena ketiadaan SPHP dan PAHP, maka hal itu secara implisit meniadakan penerapan sanksi dan hukum. Jadi maksudnya yang keempat, pernyataan Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan begini, karena sanksinya itu akan mengatur mengenai penyampaian SPHP Hmm. dan pemberatan, maka otomatis sanksi yang lain tidak ada. Karena sanksi yang lain itu tidak ada, ya, maka yang bisa diterapkan itu adalah yang hanya punya sanksi, ya. Jadi Saudara Dudi Wahyudi ingin mengatakan bahwa Hmm. ketika tidak ada sanksi, ya, maka tidak bisa diterapkan. Yang ada sanksinya saja yang bisa diterapkan. Pak Rinto, coba tolong naik sedikit ke atas. Saya mau lihat hubungannya. Nah, ya, oke. Nah, jadi beliau mengatakan secara implisit meniadakan penerapan sanksi dari hukum, maka hal itu secara implisit meniadakan penerapan sanksi dari hukum umum untuk pelanggaran prosedur lainnya. Itu yang keempat, ya. Nah, kemudian kita ke bawah lagi, Pak Rinto dan Pak Awan, nanti kita akan diskusikan satu persatu. Ya, menarik. Kemudian ke bawah lagi tadi apa? Ini, Pak. Hmm, Pembatalan oh, dari UAP. Hmm. naik sedikit ke atas. Oh, dia langsung berpindah ya. Iya. Ya, menarik Menarik. sanksi ya, menarik sanksi Pembatalan dari pembatalan. Undang-Undang Hmm, AP. Jadi menarik sanksi pembatalan dari Undang-Undang AP karena di Undang-Undang KUP tidak ada pembatalan kalau tidak adanya SPHP dan PHP tadi itu, Pak. Selain itu, jadi tidak bisa dibatalkan karena yang ada di Undang-Undang AP itu nggak berlaku menurut Pak Hakim seperti itu. Oke, Nah, jadi kembali lagi bahwa Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan bahwa kalau menggunakan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang AP itu akan merusak tatanan dan kepastian hukum
yang telah dibangun secara spesifik dalam sistem perpajakan. Ya, beliau juga menambahkan cacat prosedur selain ketiadaan SPHP dan PAHP seharusnya menjadi materi argumen untuk diuji dalam proses keberatan, bukan menjadi dasar untuk gugatan pembatalan. Nah, ini juga agak sedikit kontra ya. Di sini disebutkan cacat prosedur selain. Oh, oke, selain Ya. maksudnya ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang lain itu harusnya menurut Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan diujinya itu di keberatan Pak Rinto dan Pak Wan, bukan di gugatan. Karena tidak ada sanksinya. Kan begitu. Oke. Sekarang kita masuk yang pertama dulu tadi. Kalau Pak Rinto bisa bantu sama Pak Wan naik pertama tadi. Sudah sepakat tadi, yang pertama pernyataannya adalah lex specialis derogat legi generali, ya. Ya, kita sepakat betul sampai di situ, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau kemudian lex spesialisnya tidak mengatur, apa yang harus dilakukan? Apakah lex spesialis itu tetap bisa digunakan? Ya. Ya. Nah, ini kalau Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan itu betul-betul belajar hukum, ya, maka dia akan mengerti sistem norma. Dalam pertimbangan hukumnya, Dudi Wahyudi dan kawan-kawan tidak pernah memberikan komentar mengenai sistem norma. Padahal ahli memberikan pendapat mengenai sistem norma. Harusnya ya Hakim Dudi Wahyudi dan kawan-kawan memberikan pendapat setuju nggak dengan adanya penerapan sistem norma. Kalau tidak setuju, kenapa? Kalau setuju, kenapa? Itu yang tadi saya katakan bahwa pertimbangan hukumnya ini seperti mahasiswa yang nyontek. Harusnya dia berikan pertimbangan hukum. Di dalam keterangan ahli, ahli menjelaskan bahwa ada sistem norma. Artinya apa? Lex specialis derogat legi generali itu bisa diterapkan sepanjang lex spesialisnya itu memang betul-betul lengkap dan bisa mengakomodir, menjawab semua persoalan hukum. Tapi ketika tidak lengkap, tidak bisa menjawab semua persoalan hukum, apa yang harus dilakukan? Di situ Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan tidak memberikan pertimbangan hukum. Nah, ahli memberikan solusi. Solusinya adalah menggunakan sistem norma seperti yang digagas oleh Profesor Esmi Warasi. Lagi-lagi Dudi Wahyudi tidak memberikan pendapat. Apakah karena beliau selama menjadi hakim nggak pernah membaca buku itu? Saya nggak tahu juga. Ya, tapi kalau dia pernah membaca buku itu, dia akan memberikan pendapat. Ya, jadi membuat pertimbangan hukum tapi tidak pernah membaca ya akan sangat sulit begitu ya, sangat sulit sekali. Nah, menurut prinsip sistem norma, ketika lex spesialis itu tidak lengkap, tidak mampu menjawab semua persoalan hukum, maka dicarilah ya ketentuan-ketentuan lain yang disebut dengan lex generalis. Ya, saya kasih contoh, misalnya begini. Tadi Saudara Dudi Wahyudi mengatakan yang bisa membatalkan itu hanya dua. Satu, tidak menyampaikan SPHP. Dua, tidak melaksanakan pembahasan. Ya, pertanyaannya, bagaimana kalau pemeriksaan pajak ya atau penelitian keberatan tidak didasarkan pada legal standing? Misalnya, pemeriksaan pajak tanpa SP2, surat perintah pemeriksaan. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau penelitian keberatan tidak didasarkan pada surat tugas? Pak Rinto dan Pak Awan baca ya di dalam Undang-Undang KUP ya, ketika pemeriksaan itu dilaksanakan tanpa surat perintah pemeriksaan atau SP2 atau surat atau penelitian keberatan dilaksanakan tanpa surat tugas, apakah itu membatalkan pemeriksaan atau SKP atau membatalkan keputusan keberatan? Jawabannya tidak ada sanksinya. Kalau begitu, apakah boleh pemeriksaan pajak tanpa SP2? Kan tidak membatalkan itu Pak Rinto dan Pak Awan. Tidak ada sanksi. Ya. Jadi kalau begitu Pak dan Pak Rinto, ketika nanti ada WP diperiksa tanpa SP2, Bapak tidak boleh mengajukan upaya hukum karena nggak ada sanksinya. Jadi pemeriksaan harus dianggap sah. Ya, saya pernah membuktikan di pengadilan pajak bahwa
penelitian keberatan tanpa surat tugas itu membatalkan keputusan keberatan. Sekaligus membatalkan SKP-nya. Kalau Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan yang bisa membatalkan itu hanya pemeriksaan tanpa SPHP dan tanpa pembahasan, lalu bagaimana dengan pemeriksaan tanpa SP2? Apakah dapat membatalkan, Pak Rinto dan Pak Wan? Ya, ya, ya. Meskipun di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP mengatakan pemeriksa pajak harus memperlihatkan tanda pengenal dan menyampaikan surat perintah pemeriksaan. Tapi tidak ada sanksinya kalau itu dilanggar. Ya, ya, ya. Nah, pertanyaannya, apakah boleh menurut Pak Wan dan Pak Rinto wajib pajak diperiksa tanpa SP2? Jadi tidak boleh seharusnya, Pak. Kan nggak ada sanksinya Ya, menurut ya. Saudara Dudi Wahyudi. Ya, hanya pasal 36, Pak ya. Hanya di pasal 36. Itu Nah, yang tadi saya katakan terlalu dangkal. ya. Kalau ini saya boleh menanyakan gini, Pak Rey. Ini nanti saya tunjukkan dokumen kesimpulan akhirnya dari PT Matahari. Ya, tadi kan tidak boleh. Kalau pembatalan kan hanya bisa dimintakan pasal 36 kan. Ternyata kalau Hmm. di kesimpulan akhirnya, ini saya tayangkan, mungkin biar lebih komprehensif, Pak Rey. Nah, ini seperti ini, Pak Rey. Permohonan dari penggugat. Jadi menyatakan gugatan penggugat diterima. Jadi ini memutuskan tergugat telah melanggar prosedur pelaksanaan berita acara. Memutuskan tergugat telah melanggar prosedur. Nah, ini maksudnya apakah tidak seharusnya posita dan petitum ini diuraikan? Jadi ya ini misalkan diputuskan tergugat telah melanggar prosedur acara, memutuskan tergugat telah melanggar, tapi nanti di sini di terakhir walaupun melanggar semua itu tidak masalah karena tidak ada di pasal 36. Seperti itu Pak Ari. Jadi harus fair karena kalau hanya pembatalan karena yang dimohonkan di dalam gugatan kan nggak langsung ujuk-ujuk pembatalan Pak, menyatakan ini tidak sah, ini melanggar gitu loh Pak. Itu kan posita dan petitum ini kan nggak dipertimbangkan, ujuk-ujuk langsung tetap sah gitu Pak Ari. Ya. Maksudnya menyambung Ya, tadi Pak Ari kan kalau dari ya. putusan tadi kan hanya pasal 36 boleh dilanggar semua. Gitu, Pak. Tapi kan di Hmm. dalam posita dan petitumnya kan harus dipertimbangkan. Oh iya ini memang ini melanggar, ini melanggar, ini melanggar. Nah, nanti terakhir baru ngomong, tapi pelanggaran itu tidak bisa membatalkan berdasarkan pasal 36. Seperti itu, Pak Ari. Betul Pak Rinto. Jadi kalau kita melihat anatomi putusan, yang Mm-mm. Bapak maksud itu disebut anatomi putusan Pak ya. Oke, Kalau oke. kita melihat anatomi putusan memang tidak sinkron antara posita dengan petita Pak. Oke. Ya, jadi dia tidak mempertimbangkan satu persatu gitu Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu yang tadi saya katakan putusannya dangkal sekali. Sangat Oh. dangkal Pak. Dan itu mencerminkan bahwa beliau pasti tidak lulus sarjana hukum karena nggak pernah ikut magang Pak itu. Iya, iya, Yang iya. paham itu yang ikut magang, Pak. Bagaimana kemudian membuat apa namanya anatomi putusan. Ya. Karena kalau kita magang itu kita belajar di dalam moot court, ya Iya, iya. persidangan semu itu bagaimana membuat putusan juga, seolah-olah bahwa kita tuh hakim gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau yang mau ditekankan itu adalah hanya kepada sanksinya saja, maka ya saya ingin mengatakan kepada Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, pemeriksaan pajak di Indonesia tidak perlu SP2. Mm. Itu tidak perlu surat perintah pemeriksaan Pak Awan dan Pak Rinto. Karena Mm-mm. nggak ada sanksinya, Pak. Ya, berarti Ya, bisa diartikan langsung aja Pak ya, dirampok aja Pak ya. Daripada ya, lama-lama. bukan begitu kalau mau disimpulkan. Iya, Ya, iya. nggak perlu ada sanksinya. Ya, apa Eh, nggak perlu ada SP2 karena memang tidak ada sanksinya. Iya kan sama saja kan sama dengan merampok melalui SKP kan gitu. Pak. Ya, itu Pak yang saya mau Ya. katakan tadi karena Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan hanya berfokus kepada pasal 36 ayat 1 huruf D angka 1 dan 2 yang dapat membatalkan hanya pemeriksaan tanpa SPHP dan tanpa pembahasan. Bagaimana dengan pemeriksaan tanpa SP2, Pak Awan dan Pak Rinto? Ya. Nah, ini saya sudah pernah buktikan ya, keberatan diajukan lalu diteliti tanpa surat tugas. Nah, pertanyaannya, di mana normanya yang mengatakan bahwa surat tugas itu harus diperlihatkan dan atau diberikan kepada wajib pajak? Nggak ada normanya. Tapi fakta persidangan terungkap ketika keberatan itu diteliti atau proses penelitian keberatan itu berjalan tanpa surat tugas, maka keputusan keberatan itu harus dibatalkan.
Pertanyaannya, kan sanksinya nggak ada, Pak. Ya, nggak ada sanksinya kalau surat tugas itu harus diberikan. Nggak ada sanksinya kalau surat perintah pemeriksaan harus diberikan. Ya, tidak ada sanksinya. Berarti semua pemeriksaan boleh dilaksanakan Pak Awan dan Pak Rinto tanpa SP2. Semua penelitian keberatan boleh dilaksanakan tanpa surat tugas. Ya. Nah, ini yang saya sebut tadi dangkal tadi, yang pertama. Yang kedua, boleh tampilkan lagi, Pak. Poin yang Oke, kedua tadi, bentar Pak, saya tampilkan. yang huruf B-nya, Pak. Huruf B, ini Pak. Ya. Tadi yang pertama itu ya. Yang kedua, tadi Saudara Dudi Wahyudi mengatakan bahwa Undang-Undang KUP itu lengkap dan mandiri. Ya. Nah, sekarang saya ingin mengulang kembali. Apa betul Undang-Undang KUP itu lengkap dan mandiri? Tadi saya ingin memberikan Oke. contoh. Kalau kita lihat di pasal 31 ayat 2, di sana ada jangka waktu pemeriksaan. Hmm. Pertanyaannya, apakah ada sanksinya kalau melanggar jangka waktu? Jawabannya nggak ada. Pertanyaan berikutnya, Pak Awan dan Pak Rinto, apakah itu yang disebut dengan lengkap? Hmm. Nggak lengkap berarti kan? Dia cuma menyebutkan jangka waktu pemeriksaan pajak, diatur di pasal 31 ayat 2. Tapi nggak ada sanksinya. Pertanyaannya, apakah itu membuktikan bahwa Undang-Undang KUP itu lengkap? Apakah itu mengatakan bahwa Undang-Undang KUP itu mandiri? Apakah itu membuktikan bahwa Undang-Undang KUP itu adalah self-contained, eh, apa tadi itu? Self-contained. Regulatory regime. Nah, self-contained regulatory regime. Apakah itu artinya Ini tapi istilah ini ada nggak Pak di dunia hukum itu memang ada atau ini bikin sendiri atau gimana? ya rezim itu kita akui, Pak. Ya, rezim Oh, hukum itu kita akui ya. Cuman dia menggunakan istilah bahasa Inggris itu self-contained regulatory regime kan begitu ya. hmm. Nah, tapi apa yang mau katakan apakah itu yang dimaksud dengan lengkap dan mandiri? Nah, Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan harus menjelaskan dulu apakah itu lengkap dan mandiri Ya. artinya itu seperti itu. Nah, contoh-contoh yang tadi saya berikan itu ada di dalam keterangan ahli, tapi tidak diberikan pendapat, ya tidak didetailkan satu persatu begitu ya. Nah, itu apa namanya yang sangat disayangkan. Jadi kalau saya berpendapat bahwa Undang-Undang KUP itu tidak lengkap dan mandiri. Pertanyaan berikutnya Pak Awan dan Pak Linto. Kalau Undang-Undang KUP lengkap dan mandiri, kenapa Undang-Undang KUP diubah sampai 8 kali? Hmm. Kan sudah lengkap Pak Awan. Apa yang diubah sekali bikin selesai? Hmm. Ya kan? Tentunya itu membuktikan bahwa itu tidak lengkap, tidak mandiri, masih membutuhkan perbaikan sana sini. Dan itulah hukum karena sifatnya dinamis. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, pernyataan yang ketiga tadi udah saya sampaikan ya, bahwa bukan hanya persoalan mengenai pembetulan, keberatan, pengurangan dan pembatalan, tapi juga eh, sorry, bukan hanya pembatalan dan saya ulang ya, bukan hanya pembetulan, keberatan, pengurangan, pembatalan banding, tapi juga ada gugatan, ya. Nah, jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat yang saya mau sampaikan lagi terakhir tadi adalah mengenai ke bawah Parinto, Ini. kalau menggunakan sanksi kalau menggunakan sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang KUP itu akan merusak tatanan dan kepastian hukum. Itu kata Saudara Dudi Wahyudi. Nah, Saudara Dudi Wahyudi itu tidak membantah atau tidak memberikan pendapat apa kaitannya merusak tatanan hukum dengan prinsip sistem norma. Harusnya dijelaskan apakah merusak tatanan dan kepastian hukum itu ya adalah karena menerapkan prinsip sistem norma. Apakah menerapkan sistem norma itu merusak tatanan dan kepastian hukum? Ini harus dijelaskan. Ya, yang merusak itu Saudara Dudi Wahyudi atau Profesor Esmi Warasi. Ya. Menggunakan sistem norma. Ini harus dijelaskan ya. Kalau tidak, ya keilmuan hukum kita akan semakin dangkal gitu ya. Publik akan bertanya-tanya nih, ya. Sebenarnya yang dangkal itu ahlinya atau hakimnya gitu ya. Nah, jadi dia harus bisa menjelaskan apakah menerapkan sistem norma merupakan salah satu bentuk upaya merusak tatanan dan kepastian hukum. Itu yang harus dijawab.
ya. Jadi ada 4 poin yang tadi saya sudah sampaikan itu tidak dijawab di sini, ya. Dan ini sangat disayangkan. Pertanyaan berikutnya, bisakah IWPI dan Pajak Smart itu mengundang Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan, ya, untuk melakukan atau menjadi narasumber dalam webinar atau seminar atau talk show membahas mengenai 4 poin yang saya sudah sampaikan tadi, ya. Nah, sehingga kita ini bisa betul-betul memahami hukum pajak itu dengan baik, ya. Kalau kemudian hal-hal yang saya sampaikan tadi tidak bisa dijawab, ya, maka justru yang merusak tatanan dan kepastian hukum adalah Saudara Dudi Wahyudi sendiri dan kawan-kawan, ya. Tadi saya berikan contoh yang paling fatal. Bisakah pemeriksaan pajak tanpa SP2, surat perintah pemeriksaan? Bisakah penelitian keberatan dilaksanakan tanpa surat tugas? Tentu jawaban dari Saudara Dudi Wahyudi dari uraian tadi mengatakan boleh, ya. Kenapa? Karena kan tidak ada sanksinya. Padahal sudah ada putusan di pengadilan pajak, ya, mengenai hal-hal tersebut. Dan itu sudah bisa membatalkan, ya, membatalkan basicking. Nah, hanya saja mungkin Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan belum punya pengalaman menangani perkara pemeriksaan pajak yang mungkin tidak ada SP2-nya, atau menangani perkara penelitian keberatan yang mungkin tidak ada surat tugasnya. Ya, jadi yang diketahui hanya sebatas pemeriksaan pajak tanpa SPHP dan tanpa pembahasan yang dapat membatalkan, ya. Atau mungkin pemahaman beliau tidak ada penelitian keberatan yang dapat dibatalkan, ya. Padahal faktanya kasus itu sudah ada, ya, membatalkan keputusan keberatan karena tidak ada surat tugas. Nah, jadi 4 poin ini saya titipkan ke Pak Rinto dan Pak Awan, ke IWPI Ya, dan Pajak Smart untuk bisa mengundang beliau, ya, ya. Apakah yang merusak tatanan dan kepastian hukum itu keterangan ahli atau beliau, gitu ya. ya, Karena ya, ini berkaitan dengan pendapatnya Guru Besar Esmi Warasi mengenai sistem norma. Berarti dia ingin mengatakan bahwa Prof. Esmi Warasi juga merusak tatanan dan kepastian hukum ya. karena menggunakan norma lain dalam undang-undang lain di luar undang-undang KUP. Jadi ini profesor lawan yang belum lulus sarjana hukum, Pak. Ya kurang lebih begitu, Pak. Ya. Oke, oke. Ya. Ya, ini Nah, jadi sudah itu poinnya dugaan mungkin, Pak. kuat oknum sudah mendekat ini, Mas Awan. Jadi kita mau mencari keadilan ternyata nggak nemu, Mas, di negara kita. Jadi kita harus memang membuat keadilan sendiri gitu, Mas. Saya menyarankan kepada Pak Rinto dan Pak Awan supaya ditindaklanjuti ya oleh Ya, IWPI maupun ya, Pajak Pak. Smart supaya pemahaman kita tidak dangkal, karena kalau kita tidak mendalami kita ditertawakan juga oleh ahli-ahli hukum di luar sana, begitu ya. Hmm. Ya, nah karena mereka bisa mempertanggungjawabkan itu, tapi kemudian hakim-hakim yang memberikan pendapat itu hanya punya kewenangan di putusannya saja. Tapi ketika diundang di luar, dia tidak akan memberikan pendapat. Ya, kalau saya simpulkan Pak Rinto dan Pak Wan, jadi Saudara Dudi Wahyudi dan kawan-kawan ingin mengatakan bahwa pemeriksaan pajak itu kan boleh tanpa SP2, bebas-bebas saja, ya kan? Karena itu nggak ada kaitan dengan SPHP, nggak ada kaitan dengan pembahasan. Ya, Saudara Dudi ingin mengatakan dan kawan-kawan bahwa eh, penelitian keberatan boleh dilaksanakan tanpa surat tugas. Karena itu nggak membatalkan juga keputusan keberatannya. Ya, karena yang hanya membatalkan basicking itu hanya cuma 2, SPHP dan pembahasan akhir. Ya, jadi Saudara Dudi dan kawan-kawan juga ingin mengatakan, ya, kalau dalam proses penelitian keberatan nggak perlu juga melakukan pertemuan, ya, pertemuan dalam rangka klarifikasi dan sengketa perpajakan. Karena yang membatalkan itu hanyalah pembahasan akhir. Sementara di penelitian keberatan tidak ada pembahasan akhir. Ya, tidak ada pembahasan akhir, yang ada hanya pertemuan dalam rangka memberikan keterangan terkait klarifikasi dan sengketa perpajakan. Yang kedua, pertemuan dalam rangka memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan. Jadi nggak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oleh karena itu di keberatan, ketika permohonan itu diajukan oleh WP, peneliti keberatan tidak perlu dong mengundang. Ya, karena memang tidak ada ya kan porsi untuk
melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan di dalam proses keberatan. Itu hanya dalam proses pemeriksaan saja. Nah, apakah sedangkal itu? Ya. Nah, jadi itu mungkin PR yang perlu saya titipkan ya kepada IWPI dan Pak Jaksa. Ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, Pak Rinto, luar biasa ya penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan rekomendasi dari Pak Rey ini ya. Ya. Ini hakim-hakim PP ini salah Ya. satunya Dudi Wahyudi mungkin perlu belajar 30 SKS lagi sama Pak Rey ya. Baik. Makasih Pak Rinto, makasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, Ya. sama-sama.